Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berdesa. Sahabat desa, banyak kalangan hari ini membicarakan tentang kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi. Kenapa kolaborasi itu menjadi sangat penting? Karena keberhasilan atau seberapa besar keberhasilan dalam implementasi kebijakan itu adalah seberapa besar orang mau terlibat atau ikut dalam implementasi kebijakan. Tidak hanya saat implementasi kebijakan, namun juga saat awal merumuskan kebijakan. Dalam konteks ini, maka pada pagi hari ini, fokus kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan langkah-langkah yang kolaborasi yang efektif. Jadi bagaimana cara melakukan langkah kolaborasi yang efektif, yakni salah satunya dengan menggunakan metode stakeholder mapping. Lalu bagaimana cara kita melakukan metode stakeholder mapping? Yang perlu dipahami bahwasannya stakeholder mapping ini kita nanti akan mengukur seberapa banyak orang mau terlibat dalam implementasi sebuah kebijakan atau isu-isu sosial masyarakat. Dan juga kita akan mengukur bagaimana caranya mereka mau terlibat dalam setiap implementasi kebijakan. Langkah awal yang perlu dan harus kita lakukan yakni kita melakukan pemetaan terhadap stakeholder yang ada. Terhadap stakeholder yang ada, kita perlu memastikan mereka pada positioning masing-masing. Yang mana dalam hal ini akan saya bagi menjadi 4 bagian sebagaimana yang ada di kuadran sebagai berikut. Pada bagian pertama adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil tapi memiliki ketertarikan dengan isu atau sebuah kebijakan itu yang sangat besar. Atau bahasa kerennya adalah stakeholder yang memiliki low influence sama high interest. Jadi stakeholder pada bagian pertama adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil dan memiliki ketertarikan yang besar. Kemudian yang kedua adalah stakeholder yang memiliki pengaruh yang kecil dan memiliki ketertarikan yang kecil. Low influence dan low interest. Yang ketiga adalah stakeholder yang memiliki pengaruh besar dan juga memiliki ketertarikan yang besar terhadap isu-isu yang ada di masyarakat atau sebuah kebijakan. Dan yang terakhir adalah stakeholder yang memiliki ketertarikan yang kecil atau lemah tapi memiliki pengaruh yang besar. Low interest dan high influence. 4 bagian ini atau yang ada di kuadran ini dipengaruhi oleh 2 asumsi atau 4 bagian ini dibangun melalui 2 asumsi. Asumsi yang pertama, bagaimana dalam sumbu
vertikal itu adalah interest, jadi ketertarikan stakeholder terhadap sebuah masalah yang ada. Selanjutnya adalah pada sumbu horizontal. Yang menentukan adalah power. Oke, sahabat. Sebelum kita lanjut, saya ulangi kembali bahwasanya langkah awal kita dalam melakukan pemetaan terhadap stakeholder adalah kita memastikan stakeholder itu menduduki 4 bagian yang ada. Pertama, stakeholder yang memiliki pengaruh kecil tapi memiliki ketertarikan yang besar. Yang kedua adalah stakeholder memiliki pengaruh yang lemah dan juga ketertarikan terhadap isu-isu atau persoalan yang lemah. Yang ketiga adalah stakeholder yang memiliki pengaruh besar dan juga ketertarikan atau interest yang besar. Yang terakhir, yang keempat adalah stakeholder yang memiliki ketertarikan yang lemah tapi memiliki pengaruh yang besar. Nah, 4 bagian ini dibangun melalui 2 asumsi. Yang pertama yaitu asumsi tentang interest, ketertarikan stakeholder. Jadi ini merupakan level di mana stakeholder itu memiliki kekuatan yang besar atau kekuatan dalam menjawab isu-isu persoalan yang ada. Selanjutnya, sumbu horizontal menunjukkan bahwasannya positioning stakeholder itu ditentukan atau dipengaruhi oleh seberapa besar kekuatan stakeholder itu dalam memveto sebuah kebijakan atau dalam menentukan sebuah kebijakan. Sehingga dari 2 asumsi ini kita bisa memetakan terkait dengan stakeholder yang ada dengan baik. Oke, sahabat desa, dari 2 asumsi, misalkan kita contohkan terhadap sebuah kebijakan yang ada di desa, yakni terkait dengan pertanian. Jadi, misalkan kita memiliki contoh terkait dengan kebijakan atau isu-isu pertanian. Kita bisa menentukan positioning stakeholder itu dari 2 asumsi ini. Misalkan yang pertama adalah petani atau masyarakat desa. Dari 2 asumsi ini kita pahami bahwasanya kalau isu itu terkait dengan pertanian, maka petani itu memiliki ketertarikan dengan isu pertanian itu sangat tinggi. Tetapi petani itu memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan itu sangat lemah. Bisa dicontohkan hari ini, silakan nanti dicoba bahwasannya dipetakan petani posisi hari ini itu pasti tertarik dengan yang namanya isu-isu terkait dengan pertanian. Bagaimana harga gabah, bagaimana kebijakan pupuk dan lain sebagainya, mereka pasti akan tertarik. Tetapi mereka memiliki positioning atau kekuatan
yang lemah dalam menentukan kebijakan itu. Itu kita stakeholder satu. Yang kedua, misalkan pemerintah atau Pemda atau pemerintah desa, terserah. Posisinya Pemda hari ini atau pemerintah desa hari ini seberapa besar ketertarikannya dengan isu-isu soal pertanian. Misalkan hari ini, ya ini hanya perumpamaan, Pemda memiliki ketertarikan dengan isu pertanian itu sangat kecil. Tetapi mereka atau Pemda memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan itu sangat besar. Maka Pemda masuk dalam kategori power sebelah bawah atau satisfied. Memiliki kekuatan yang besar atau tinggi, tapi memiliki kepedulian atau ketertarikan dengan isu-isu pertanian ini yang lemah. Kemudian semua kita ada DPR, stakeholdernya DPR. Karena berangkatnya DPR itu adalah dipilih oleh masyarakat. Dengan adanya mereka peduli dengan masyarakat, itu mereka akan dipilih kembali dalam pilihan legislatif. Maka ada kemungkinan para anggota Dewan atau DPR itu akan tertarik dengan yang namanya isu-isu soal pertanian. Dan juga DPR memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan kebijakan, memberi masukan dan mempengaruhi sebuah kebijakan. Maka positioning DPR akan berada pada wilayah high interest dan high power. Sementara petani pada wilayah low influence atau memiliki pengaruh yang kecil terhadap sebuah kebijakan atau isu masalah yang ada, tetapi mereka memiliki ketertarikan yang besar. Monitor. Lalu kemudian keempat, misalkan ada yang namanya nelayan. Karena dirasa bahwasanya isu itu tidak ada kaitannya dengan nelayan atau mungkin ini guru atau mahasiswa, maka mereka memiliki keterkaitan dengan isu itu sangat kecil. Dan juga mereka memiliki kekuatan dalam mengubah atau mempengaruhi kebijakan itu juga sangat kecil. Maka bisa masuk pada wilayah low interest dan low power. Lalu dari beberapa stakeholder yang ada di masing-masing kuadran ini tidak serta-merta kemudian langsung kita tentukan positioningnya. Ini perlu sebuah langkah-langkah yang sistematis, perlu sebuah kajian yang mendalam, diskusi, FGD dan juga seminar mungkin atau interview, observasi di lapangan dalam menentukan pemetaan para stakeholder yang ada dengan pendekatan dua asumsi. Bila mana ini sudah dilakukan, maka kita sudah melakukan tahapan dalam melakukan analisis kebijakan publik. Oke, selanjutnya anggaplah bahwasanya kita sudah selesai melakukan pemetaan stakeholder berdasarkan pendekatan dua asumsi tadi, yaitu ketertarikan sama power. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian atau apa yang harus kita lakukan, treatment apa yang harus kita berikan setelah kita menentukan
stakeholder yang ada. Maka sebagaimana dalam kuadran ini kita bagi menjadi 4 bagian juga. Kita taruhlah pada kuadran 1, yaitu stakeholder yang memiliki ketertarikan yang besar terhadap isu-isu yang akan dibahas. Misalkan petani. Petani memiliki ketertarikan dengan isu terkait dengan pertanian itu sangat besar, namun memiliki kekuatan dalam pengambil kebijakan itu sangat kecil. Maka langkah atau treatment yang harus kita lakukan yakni dengan tetap menjaga ketertarikan stakeholder terhadap isu yang ada. Maka itu disebut dalam keep satisfied. Jadi kita menjaga agar para petani itu tetap konsentrasi terkait dengan isu-isu terkait dengan pertanian. Kita kuatkan mereka dengan informasi-informasi, regulasi-regulasi terkait dengan yang namanya pertanian. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kita menindaklanjuti atau memperlakukan stakeholder yang itu memiliki respon yang lemah terhadap isu-isu pertanian, misalkan tadi nelayan, dan juga memiliki kebijakan yang lemah atau tidak memiliki pengaruh terhadap sebuah kebijakan seperti nelayan itu tadi. Kita tetap menjaga mereka pada posisinya. Jadi kita terus memonitor mereka. Sewaktu-waktu pasti nanti kita bisa gunakan dalam melakukan yang namanya sebuah tindakan. Lalu bagaimana kemudian kita memperlakukan stakeholder yang memiliki power, kekuatan, atau mampu mempengaruhi sebuah kebijakan itu yang tinggi? Maka misalkan ini DPR, karena mereka berangkatnya dipilih oleh rakyat, maka otomatis punya kepentingan dengan yang namanya masyarakat, dengan yang namanya petani. Mereka juga memiliki kekuatan dalam mengubah kebijakan. Maka ini yang harus kita rangkul. Kita melakukan hearing, lobby, komunikasi pada wilayah stakeholder yang memiliki high power dan high influence. Bagaimana cara DPR ini? Kita suplai data-data informasi, kita WA, kita ajak ketemu, agar kemudian mampu mengajak stakeholder yang memiliki low interest sama high power, memiliki kekuatan dalam hal menentukan kebijakan, dan juga memiliki kelemahan dalam ketertarikan. Jadi DPR, bagaimana kita ajak agar kemudian stakeholder yang berada pada wilayah level power yang tinggi tapi memiliki ketertarikan yang rendah, ini kemudian akan ikut tertarik dengan isu yang ada. Dia akan naik level nanti. Jadi itu menjadi sebuah langkah bahwasanya bagaimana cara kita memberikan treatment, tetap menjaga stakeholder ini, ketertarikan mereka terhadap isu-isu yang ada. DPR kita ajak hearing, kemudian kita berikan informasi-informasi lapangan dan lain sebagainya, agar mereka juga mendesak kepada pemangku kepentingan, atau dalam hal ini adalah tadi Pemda, untuk ikut serta memikirkan terkait dengan isu-isu yang ada. Setelah kemudian kita mampu menyelesaikan langkah ini, maka kita sudah selesai pada langkah tahapan yang pertama. Langkah selanjutnya kita kemudian perlu melakukan pemetaan kekuatan masing-masing stakeholder. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena masing-masing stakeholder itu memiliki
kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan perankingan berdasarkan kekuatan masing-masing stakeholder. Nah, ini yang perlu difahami bagi para analis kebijakan dalam melakukan pemetaan stakeholder atau perankingan stakeholder. Kita harus secara objektif dan jujur melakukan pemetaan. Meskipun ini hanya untuk internal. Jadi kalau seminar mungkin akan kita samarkan, tapi kalau kemudian dalam melakukan pemetaan atau perankingan, maka kita harus benar-benar objektif dan real sesuai lapangan. Misalkan petani, kita harus benar-benar ketertarikannya terhadap isu pertanian bagaimana. Terus petani ini tidak punya akses terhadap stakeholder yang punya kekuatan power yang besar, namanya si A, gitu. Kemudian DPR partai A, namanya A, ini sangat tertarik dengan pertanian. Maka ini akan menjadi mitra bagi petani untuk melakukan agitasi, propaganda, atau kemudian bisa melakukan kolaborasi agar mempengaruhi yang namanya sebuah kebijakan pertanian. Sementara pemangku kepentingan, misalkan ini Bupati A ini, bagaimana dia memiliki kekuatan kebijakan yang besar tapi kurang respon terhadap kepentingan petani. Nah, itu perlu kita tegaskan dalam melakukan pemetaan itu. Secara spesifik nanti akan kita gambarkan secara gambaran, bisa melakukan perankingan itu dengan angka-angka bisa, namun juga kita bisa menggunakan dengan yang namanya diagram terkait besaran, pengaruh, kepentingan, dan lain sebagainya. Oke, setelah kemudian kita melakukan perankingan, jadi dalam melakukan perankingan dan definisi terkait dengan stakeholder yang ada, kita memang harus objektif sehingga kemudian hasil analisa kita akan benar-benar bisa diharapkan dalam mempengaruhi yang namanya sebuah kebijakan. Kalau kemudian kita tidak detail atau jelas, objektif dalam menggambarkan atau mendefinisikan stakeholder, maka hasil yang akan kita peroleh juga kurang maksimal. Misalkan Bupati kemudian kita definisikan sebagai pemangku kepentingan, dia memiliki kekuatan power yang besar. Lalu bagaimana keberpihakan mereka dengan petani atau isu-isu terkait dengan pertanian, misalkan sangat lemah. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan konsolidasi dengan stakeholder yang memiliki high influence sama high interest, bagaimana nanti memberikan masukan dan lain sebagainya, atau melakukan pressure terhadap pemerintah untuk implementasi sebuah kebijakan. Itu misalnya begitu. Nah, positioningnya maka nanti jadi skornya berapa ini nanti seperti itu ini sederhananya. Kemudian petani adalah merupakan sasaran dari yang namanya sebuah kebijakan terkait dengan pertanian. Dia memiliki ketertarikan isu yang besar terhadap pertanian, tapi dalam hal pengaruh kebijakan itu sangat lemah, tapi dia memiliki massa yang banyak. Dan ini harus tetap dijaga, dirawat komunikasinya. Selanjutnya nelayan terkesan apatis seumpama terkait dengan isu-isu pertanian. Namun ini harus dipantau terus agar sewaktu-waktu nanti bisa disupport dalam mensupport sebuah gerakan.
sebenarnya DPR memiliki kepentingan yang sama terhadap petani, karena dengan berpihak pada rakyat maka mereka berharap kedepannya akan dipilih kembali. Maka ini dan dia juga punya kekuatan atau power untuk menentukan dan mempengaruhi sebuah kebijakan. Ini harus konteksnya contoh, tapi di dalam implementasi ini harus disesuaikan dengan kondisi realitas yang ada. Misalkan kalau memang DPR itu tidak berpihak pada rakyat, ya silakan dalam pemetaan ini ditulis seperti itu. Namun jangan kemudian ditinggalkan. Jadi yang memiliki kekuatan power tinggi ini jangan ditinggalkan, tetapi harus tetap dirangkul, disupport, di WA, diberikan informasi terkait dengan isu-isu yang ada. Nah, dari pemetaan itu maka bisa kemudian hasilnya kita ranking untuk menentukan sebuah kolaborasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Kita bisa kemudian memetakan itu menjadi siapa lawan atau kemudian yang berbeda kepentingan, kemudian kawan, dan kemudian mitra. Jadi ini sangat penting. Karena apa? Kalau kita tidak tahu positioning masing-masing stakeholder, maka kita akan dikelilingi oleh banyak stakeholder. Misalkan ini petani. Dari kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya ini tadi, beberapa stakeholder ini yang memiliki kekuatan dan ketertarikan terhadap sebuah isu. Misalkan awal adalah ini bupati atau Pemda. Bagaimana bupati dengan Pemda hari ini, dekat atau jauh? Kalau memang dekat ya lingkarannya dibuat dekat. Pengaruhnya bagaimana? Besar atau kecil? Kalau besar ya digambarkan besar. Posisinya sebagai apa? Nanti di definisi ini, bupati ini sebagai apa? Sekali lagi, kita meminimalisir adanya lawan terhadap dalam implementasi sebuah kebijakan. Maka bisa menjadi mitra atau lawan, ya terserah. Kalau memang itu oposisi. Selanjutnya DPR dekat enggak dengan petani? Oh dekat, karena DPR punya kepentingan terhadap petani, memperjuangkan nasib petani dan juga pengen dipilih oleh petani dalam pileg dengan gitu. Pengaruhnya besar atau kecil? Oh besar, ya gambarnya lingkaran besar. Misalnya kalau ini pemetaan personal, ya personal kecil. Oh jauh partai ini PR. Nah, dekat seperti ini. Kemudian ada lagi parpol A. Jauh enggak dengan petani? Oh ini misalkan jauh karena dia tidak pernah menyinggung partai, tulis. Pengaruh besar atau kecil? Gambarkan lingkaran kecil seperti ini. Ada partai besar dekat enggak petani? Ya dia pro petani. Pengaruhnya besar atau kecil? Kecil, tulis seperti ini. Sebagai apa? Oh mitra. Kemudian ada yang namanya dinas, SKPD, atau kemudian ini media penting karena media ini juga berfungsi untuk terus menjaga isu-isu terkait dengan pertanian. Oh sebagai apa? Mitra, dekat atau kecil? Nah seperti ini contoh. Nah lingkaran-lingkaran itu besar kecilnya itu dipengaruhi oleh tarikan atau kedekatan mereka dengan stakeholder yang namanya petani. Kemudian besaran lingkaran itu adalah didasarkan dari seberapa besar pengaruh dari para stakeholder ini terhadap yang namanya sebuah kebijakan. Karena sasarannya adalah misalkan petani ya pertanian. Jadi itu. Lah, kita petani harus bisa menentukan siapa kawan, lawan, sama mitra. Sehingga kemudian apabila ada kebijakan yang itu
tidak sesuai atau kurang tepat, bisa melakukan kolaborasi gerakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, itu berdasarkan dari fungsi ini tadi. Ini harus menggandeng ini, oh ini harus ini seperti ini. Bayangkan kalau kemudian petani ada di tengah, tapi dia tidak paham dengan stakeholder yang ada, dia akan seperti tercekik dengan stakeholder ini. Bayangkan mereka tahu positioning ini saja, mereka seakan dikepung banyak stakeholder, tidak bisa bergerak. Sehingga kemudian berangkat dari pemetaan seperti ini, kawan lawan, kemudian kekuatan, ketertarikan, kemudian akan muncul sebuah isu, pertama yaitu penguatan SDM. Bagaimana petani itu kemudian SDM-nya ditingkatkan, pengetahuannya tetap dijaga, ketertarikannya dengan isu-isu soal pertanian. Kemudian petani juga harus dikuatkan kelembagaannya, dibina, kemudian dibentuk sebuah kelompok-kelompok yang mengorganisir kepentingan petani agar kemudian bisa melakukan hearing dengan DPR, dengan bupati, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penguatan jaringan. Dari analisis tadi, dari power, kemudian kekuatan, ketertarikan, kemudian akan ditemukan beberapa stakeholder ini. Petani harus melakukan penguatan akses jaringan dengan beberapa stakeholder ini. Ada kemudian stakeholder ini, ada penegak hukum, ada lain sebagainya. Semuanya akan berjalan sesuai dengan tupoksinya. Jadi langkah kolaborasi sangat diperlukan dalam implementasi sebuah kebijakan agar semakin banyak orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka keberhasilan dari sebuah kebijakan itu akan dirasakan oleh banyak masyarakat. Jadi kebijakan itu akan bersifat populis, tidak hanya pro si A dan lain sebagainya. Mungkin itu gambaran singkat, semoga bermanfaat, dan apabila ini diterapkan di desa juga bisa. Bayangkan ini desa di tengah, dikelilingi ini ada BPD, ini ada camat, ini ada bupati, ada dinas, ada lembaga swadaya masyarakat, ada parpol, dan lain sebagainya. Kondisi desa hari ini bagaimana? Implementasi kebijakan yang ada di desa hari ini bagaimana? Semuanya akan dipengaruhi oleh keterlibatan para stakeholder yang mengelilingi desa hari ini. Kalau desa tidak mampu mendefinisikan para stakeholder ini, maka desa akan seakan dicekik oleh stakeholder yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.